Assalamualaikum. Selamat datang di Literasi Ngopi. Tempat kita ngopi santai sambil nambah wawasan. Yuk kita mulai obrolan hari ini. Sekarang ini kayaknya semua orang lagi rame-rame investasi emas ya. Apalagi anak-anak muda. Mulai dari emas batangan, perhiasan, sampai emas digital. Pokoknya lagi jadi primadona. Nah, saking populernya, sekarang kan banyak banget cara gampang buat beli emas. Salah satunya, nyicil. Tapi ini nih yang bikin muncul satu pertanyaan besar. Dan jujur aja cukup sensitif buat banyak dari kita di Indonesia. Dan kalau Anda bertanya-tanya, seberapa besar sih tren ini? Coba lihat angka ini. 8,1 triliun rupiah. Itu nilai transaksi emas digital di Indonesia cuma sampai November 2023. Gila kan? Menurut data Bapepti, ini artinya ada lonjakan lebih dari 300% dari tahun sebelumnya. Jadi ini bukan lagi sekedar tren, ini udah jadi fenomena loh. Nah, disinilah kita masuk ke inti permasalahannya. Dengan semua kemudahan ini, terutama beli emas dengan cara nyicil atau kredit, muncul pertanyaan yang paling fundamental buat banyak investor muslim. Apakah cara ini sebenarnya halal? Apakah praktek modern ini sejalan dengan prinsip syariah? Atau jangan-jangan haram? Oke, untuk menjawab pertanyaan super modern ini, kita justru harus mundur jauh ke belakang. Kita perlu lihat sebuah aturan keuangan kuno dalam Islam yang jadi dasar dari semua ini. Konsep utamanya adalah apa yang disebut barang ribawi. Jadi dalam hukum Islam, emas itu bukan cuma komoditas biasa, kayak kita beli mobil atau handphone. Emas, bareng sama perak, gandum, jelai, kurma, dan garam, itu masuk kategori spesial. Ada aturan main yang super ketat buat keenam barang ini. Tujuannya satu, untuk mencegah riba. Nah, aturan mainnya dari mana? Salah satunya dari hadis ini. Coba perhatikan frasa kuncinya. Jika dilakukan secara tunai. Dua kata ini, secara tunai, ini yang jadi pusat dari semua perdebatan. Tunai di sini artinya serah terima langsung. Di tempat yang sama, saat itu juga. Inilah kuncinya. Jadi kalau kita simpulkan, poin krusialnya begini. Menurut pandangan tradisional, kalau kamu tukar emas dengan uang, itu harus selesai saat itu juga. Istilahnya tangan ke tangan. Ada barang, ada uang, langsung serah terima. Kalau ada penundaan sedikit pun, nah itu dianggap masuk ke kategori riba yang dilarang, namanya riba al-nasiyah. Inilah yang bikin skema cicilan jadi masalah kan? Karena cicilan itu intinya adalah penundaan. Tentu saja, kerumitan ini nggak dibiarkan begitu aja. Selama berabad-abad, para ulama udah berdebat panjang soal ini. Dan dari perdebatan itu, secara garis besar, muncul dua pandangan utama yang, berseberangan. Oke, kita bedah satu-satu ya. Di kubu pertama, ada pandangan mayoritas, yang dipegang oleh 4 mazhab besar. Menurut mereka, emas itu pada dasarnya adalah uang, fungsinya sebagai alat tukar. Karena dia uang, ya aturannya ketat. Menukarnya secara non-tunai itu dilarang, karena bisa jatuh ke riba. Tapi ada kubu kedua, pandangan minoritas, dari ulama seperti Ibnu Taimiyah. Argumen mereka beda. Mereka bilang, tunggu dulu, fungsi emas di zaman sekarang itu udah berubah. Emas sekarang bukan lagi uang, tapi udah jadi komoditas, barang dagangan biasa kayak mobil atau tas. Jadi aturan ketat tangan ke tangan itu nggak relevan lagi. Logika dari kubu minoritas ini dijelaskan dengan sangat jelas oleh Ibnul Qayyim. Coba lihat kutipan ini. Beliau bilang, kalau emas itu udah diolah jadi perhiasan, statusnya berubah. Dia bukan lagi harga atau alat tukar, tapi udah jadi barang, sama kayak baju. Nah, kalau udah jadi barang, logikanya kan bisa diperjualbelikan seperti barang lain pada umumnya, termasuk dengan cara kredit. Oke, jadi kita punya dua pandangan yang sama-sama kuat nih. Pertanyaannya, Indonesia ngambil jalan yang mana? Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, keputusan ini penting banget. Yuk kita lihat gimana akhirnya perdebatan ini diputuskan secara resmi di sini. Dan inilah dia dokumen yang jadi jawabannya. Pada tahun 2010, Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan Fatwa nomor 77. Fatwa ini spesifik banget ngebahas soal jual beli emas secara tidak tunai. Inilah yang jadi pegangan kita di Indonesia. Terus gimana DSN MUI sampai ke keputusannya? Nah, mereka pakai satu prinsip hukum Islam yang keren banget, namanya ilat.
Gampangnya gini, setiap hukum itu ada karena ada alasan atau penyebab di baliknya. Nah, ilat ini adalah si penyebabnya itu. Logikanya, kalau penyebabnya udah nggak ada atau udah berubah, ya hukumnya juga bisa dievaluasi lagi. Dan inilah yang terjadi pada emas. DSN MUI melihat kondisi ekonomi sekarang dan menyimpulkan, fungsi utama emas itu bukan lagi sebagai uang atau alat tukar. Sekarang, emas diperlakukan sebagai komoditas. Artinya, si ilat atau penyebab kenapa dulu aturannya super ketat, sekarang dianggap sudah nggak relevan lagi. So, inilah putusan finalnya. Berdasarkan fatwa DSN MUI, membeli emas secara non-tunai atau dengan cicilan itu diperbolehkan. Hukumnya mubah atau jaiz. Eits, tapi tunggu dulu. Ini bukan berarti bebas tanpa aturan ya. Ada syarat dan ketentuan berlaku yang penting banget buat dipatuhi biar transaksinya tetap sah. Nah, sekarang kita bahas aturannya. Apa aja sih syarat-syaratnya biar cicilan emas ini tetap sesuai dengan prinsip syariah? Yuk kita lihat. Oke, ini syarat-syarat utama dari fatwa MUI. Pertama, harga emasnya harus fix di awal akad. Nggak boleh tuh tiba-tiba naik di tengah jalan. Kedua, emas yang dijual itu harus jelas wujud fisiknya. Jadi bukan jual beli emas kosong atau fiktif. Ketiga, emasnya boleh dijadikan jaminan. Tapi, jaminan ini nggak boleh dijual atau dipindah tangankan sama siapapun sampai cicilannya lunas. Nah, selain dari MUI, ada juga aturan praktis dari sisi perbankan, biasanya dari Bank Indonesia. Kalau Anda mau ambil produk pembiayaan emas, biasanya ada syarat DP atau uang muka minimum. Terus, besar cicilannya juga harus tetap setiap bulan, nggak boleh berubah-ubah. Dan yang terakhir, jangka waktu cicilannya juga dibatasi, biasanya antara 2-5 tahun. Ini semua dibuat untuk melindungi kita sebagai nasabah. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, inti dari semua ini adalah sebuah pergeseran cara pandang yang fundamental. Kita diajak untuk melihat emas bukan lagi sebagai uang seperti di zaman dulu, tapi sebagai komoditas atau aset investasi berharga di zaman sekarang. Ini adalah contoh keren bagaimana hukum Islam bisa beradaptasi dengan realitas dunia modern loh. Hal ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang lebih besar. Seiring dunia keuangan kita yang terus berinovasi, dengan munculnya kripto, NFT, dan macam-macam lagi, gimana ya kearifan kuno ini akan beradaptasi selanjutnya? Ini jadi bukti bahwa dialog antara prinsip-prinsip yang abadi dengan dunia yang terus berubah akan selalu jadi tantangan yang menarik. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah menyimak.